.7 FM Radio Jalas Viva Jaimai. Selamat siang Jajamers dimanapun berada dan bertugas. Dan senang sekali Sergeant Samudra dapat menjumpai Anda dan juga menemani Anda semuanya di salah satu program yang seperti biasa setiap Senin di pukul 11 sampai dengan pukul 12. Kita akan berbincang-bincang bersama dengan narasumber di salah satu program yang dikemas dalam program Sailor News. Dan kali ini kita akan membahas tentang salah satu adalah lembaga yang memberikan tugasnya adalah pendidikan pengembangan umum tertinggi di lingkungan TNI Angkatan Laut. Berada di kawasan Jakarta Selatan, tepatnya di Cipulir, dan kita akan berbincang-bincang bersama dengan salah satu narasumber yang berasal dari lembaga pengembangan umum tertinggi di lingkungan TNI Angkatan Laut, yang kita sebut adalah Seskoal, Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut. Sudah hadir bersama dengan saya di sini ada Bapak Dirdik Seskoal, Kolonel Laut Pelaut Baharudin Anwar STMM. Selamat siang Bapak Dirdik. Selamat siang Bapak Erjan. Terima kasih sudah diundang. Oke. Ya terima kasih Bapak. Kita tahu bahwa dari Cipulir ke sini sangat jauh Bapak ya. Lumayan. Di tengah-tengah kesibukan Bapak melaksanakan salah satu kegiatan yang ada di sana. Nah, Jajapers terkait juga dengan kehadiran dari narasumber di sini ada Kolonel Baharudin Anwar. Kita akan mengulik sedikit tentang Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Laut. Baik. Di mana Seskoal kita tahu tadi di awal saya sudah menyebutkan bahwa Seskoal ini menjadi salah satu tempat pendidikan pengembangan umum tertinggi di lingkungan TNI Angkatan Laut. Tapi sebelum itu, sebelum mulai kita masuk ke tema kita di siang hari ini, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Mungkin Bapak narasumber saya bisa menjelaskan tentang siapakah Bapak dan sehari-hari berdinas sebagai apa, kemudian juga mungkin dari lulusan mana. Silakan. Terima kasih Bapak Irjan. Terima kasih atas undangannya. Kami mewakili Seskoal, Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut. Nama saya Kolonel Laut Pelaut Baharudin Anwar. Saya lulusan Akademi Angkatan Laut Angkatan ke-41 atau tahun 1995 saya lulusnya. Kemudian selanjutnya saya menempuh pendidikan Seskoal di 2010 angkatan 48 dan lanjut juga ke Sesko TNI di angkatan 47 dan terakhir kemarin di Lemhanas di PPRA Lemhanas angkatan 66 2024. Itu sekilas dari saya. Baik. Bapak penyiar. Baik. Angkatan 41 Bapak ya. Betul. Alumni Seskoal, alumni Sesko TNI, alumni Lemhanas. Lengkap semua Bapak. Terima kasih. Baik. Kalau kita lihat juga dari profil Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Laut berada di Cipulir, Jakarta Selatan. Itu menjadi salah satu tempat yang sangat strategis juga Bapak ya. Betul. Di mana di sana digembleng juga diberikan sejumlah pastinya ilmu dalam rangka juga nanti menciptakan para pemimpin-pemimpin TNI Angkatan Laut TNI di masa depan. Terkait juga dengan hal tersebut, apa tugas pokok dari Seskoal Bapak? Terima kasih Pak Erjan. Memang diketahui bersama memang Seskoal ini adalah lembaga tertinggi di Angkatan Laut untuk masalah sekolah ya Pak. Jadi tidak ada lagi sekolah setelah Seskoal, khususnya di Matra Laut ini. Kecuali nanti ke Sesko TNI mungkin gabungan juga Lemhanas juga gabungan dengan matra lain. Seskoal sendiri adalah merupakan lembaga pendidikan pengembangan umum tertinggi di Angkatan Laut yang melaksanakan pendidikan, kemudian penelitian, pengkajian dan
pengembangan strategis di bidang keangkatan lautan dan ilmu kemaritiman yang tentunya meliputi untuk lingkungan angkatan laut sendiri, nasional, regional, dan global, dan tentunya dalam rangka mendukung tugas pokok TNI Angkatan Laut. Baik, baik. Sampai dengan saat ini berarti yang masuk di sana memang harus perwira menengah berpangkat mayor Bapak ya? Atau mungkin bisa lebih? Jadi tahun ini kita pasis kita jumlahnya 123 ini berpangkat mayor dan letnan kolonel. Jadi persyaratan memang minimal mayor dan maksimal letkol, letnan kolonel. Ya. Baik, baik. Terkait juga dengan tadi apa yang sudah Bapak sampaikan tugas pokok dari Seskwal. Nah, ini kalau visi dan misi dari Seskwal itu sendiri apa Bapak? Terima kasih. Jadi berbicara visi dan misi, tentunya visi ini kan harapan atau yang pengen kita capai kan untuk visi ini. Visi Seskwal adalah lembaga pendidikan pengembangan umum TNI Angkatan Laut ini yang visinya untuk mendapatkan lulusan perwira yang unggul dan adaptif untuk menyiapkan menjadi pemimpin TNI Angkatan Laut pada tingkatan yang strategis dan operasional. Jadi harapannya nanti kalau lulus dia sudah bisa menjadi seorang staf yang sudah mempunyai kemampuan strategis dalam operasi gabungan, kemudian kampanye militer dan sebagainya, dan juga dia harus mempunyai kemampuan komando, yaitu menjadi pemimpin di KRI ataupun pasukan yang marinir dan sebagainya. Kemudian untuk mewujudkan visi tersebut, Seskwal sudah menyusun misi-misi, beberapa misi yang untuk mewujudkan visi tersebut, yaitu yang pertama bahwasanya Seskwal ini menyelenggarakan pendidikan tentunya dengan secara profesional dan berstandar operasional strategis. Selanjutnya, Seskwal juga mendidik agar perwira yang dihasilkan mampu memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan yang strategis mungkin di level gugus tugas ataupun satuan tugas nanti ke depan. Kemudian yang ketiga, mengembangkan kepemimpinan yang visioner. Jadi bukan yang hanya memikirkan lingkup tugasnya saja, tapi ke depan setelah dididik dia harus mempunyai kepemimpinan yang visioner dan adaptif. Adaptif di sini artinya bahwasanya harus mampu menyesuaikan dengan perkembangan global, regional yang saat ini terjadi. Mungkin Pak Ervan tahu bahwasanya sekarang adalah zamannya transformasi digital yang luar biasa. Kemudian ada transformasi digital yang lain, misalnya ada perang drone dan sebagainya, itu nanti kan akan mengembang sehingga memerlukan kepemimpinan yang visioner tadi dan adaptif. Kemudian yang selanjutnya adalah mendorong penguasaan teknologi pertahanan, transformasi digital dan pengambilan keputusan yang sudah saya sampaikan tadi. Selanjutnya adalah di Seskwal juga menyelenggarakan riset dan kajian strategis. Ini sangat perlu karena memang di Seskwal juga dituntut untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Salah satunya adalah melaksanakan riset, ini, Pak. Dan yang terakhir adalah kemitraan riset dan pendidikan. Ini juga kita laksanakan dengan menggandeng beberapa perguruan tinggi untuk bekerja sama dalam kegiatan riset untuk menjamin mutu pendidikan Seskwal. Itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan visi dan misi, Pak. Misi Bapak ya. Ya. Oke, untuk saat ini Komandan Seskwal dijabat oleh siapa Bapak? Sekarang Komandan Seskwal dijabat Laksda TNI Ariantio Condrowibowo. Mulai awal Januari Bapak ya? Awal Maret. Maret ya? Maret 2025 ini dijabat oleh beliau. Baik sampai dengan saat ini masih sampai ya? Saat ini. Baik. Nah, terkait juga tadi Bapak sampaikan visi dan misinya itu tentunya dalam rangka nantinya mencetak para alumninya disiapkan untuk menjadi para pemimpin.
TNI, Betul. TNI Angkatan Laut, dan juga pemimpin-pemimpin masa depan. Betul. Nah, untuk mendukung tersebut, didukungnya pasti oleh kurikulum pendidikan yang sangat luar biasa lah. Ya. Dan ini untuk kurikulum pendidikannya apa saja Bapak? Dan mungkin bisa dijelaskan siapa saja yang nanti akan bertugas atau mungkin juga menyusun kurikulum-kurikulum tersebut. Silakan Bapak. Terima kasih Pak Erjan. Ini pertanyaannya menarik ini karena terkait kurikulum. Karena kurikulum itu adalah rohnya pendidikan. Betul. Kalau kurikulumnya berkompeten, kemudian berkualitas, artinya bahwa apa yang dipelajari oleh pasis ataupun siswa didik itu juga akan kalau ilmu regresi itu korelasinya sangat kuat. Iya. Berbicara kurikulum, sekarang ini di Siskoal kita sudah mengacu pada kurikulum yang terbaru. Iya. Artinya kita sudah mengakselerasi kurikulum dari 10 bulan Pak, yang tadinya 10 bulan, kita laksanakan, kita mampatkan jadi 4 bulan. Mungkin juga Bapak bertanya nih bagaimana nih kok bisa gitu kan. Dari 10 bulan menjadi 4 bulan. Betul. Berarti kesimpulannya banyak sekali Betul. yang dimampatkan. Artinya hal ini membuat kita berpikir keras ini. Kita Siskoal untuk menyikapi, mengatur, memanage ya bagaimana. Dan Siskoal bisa. Artinya begini, Siskoal ini kan salah satu lembaga pendidikan yang juga berkolaborasi dengan Dikti yang mengakui kita untuk masalah akreditasi. Dengan 10 bulan kita diakui menjadi S2 terapan. Nah, kita dengan program baru akselerasi 4 bulan ini, kita juga berjuang untuk supaya tetap mendapatkan S2 mahasiswa terapan prodi strategi operasi laut. Ini yang sedang kita perjuangkan, dan ini kemarin kita juga sudah mendapatkan lampu hijau dari Direktur Dikti untuk masalah akreditasi. Kita sudah dapat namanya Sera. Sera itu adalah suatu aplikasi yang dari Dikti yang menjadi kunci pembuka bahwasanya Siskoal sudah bisa melaksanakan namanya RPL, Pak. RPL 4 bulan, rekognisi pembelajaran lampau. Itu kurikulum yang kita sedang kejar, kita sedang kerjakan, dan alhamdulillah kita sudah sampai pada tahapan kita dapat Sera itu sebagai pintu masuk untuk mendapatkan akreditasi dari Dikti. Ini demikian Pak kira-kira. Jadi Siskoal itu kita 10 bulan kita harus mencapai kurang lebih 54 ya sampai 57 SKS, dan 4 bulan ini kita juga tetap sama. Tetap sama. Bagaimana caranya? Nah, akhirnya kita menemukan suatu, bukan cara ya, istilahnya yang tadi disarankan dari Direktorat Pendidikan ada itu Pak, namanya RPL tadi yang saya bilang, rekognisi pembelajaran lampau, yaitu adalah kita melongitudinalkan pendidikan yang dari Dikspekspa, itu nanti kita akan ambil berapa perolehan kredit apapun transfer kredit yang akan melongitudinalkan menjadi 54 itu. Dari Dikpespa kita ambil berapa, kemudian dari Diklapa kita ambil berapa, dan akan di Siskoal sendiri adalah 24 SKS yang totalnya nanti kita akan capai 54. Jadi 54 SKS itu akan tetap tercapai dengan kita mengambil nilai transfer kredit yang di Dikpespa dan di Diklapa kita gabungkan. Jadi itu is okay, maksudnya bisa. Sampai dengan berapa tadi? 4 bulan. 4 bulan. Mendapatkan apa namanya titelnya MTer Ops lah. Betul, S2. Itu setingkat S2. Setingkat S2. Ya. Nah, ini kalau seumpamanya model seperti ini Bapak dari 10 menjadi 4 bulan. Program pendidikannya dimulai dari jam berapa sampai habis malam atau bagaimana? Jadi gimana untuk teknisnya? Karena kita memang pertama mendapatkan direktif itu, wah ini bagaimana ya? Berarti kan kita pagi sampai malam. Oh ternyata enggak, karena kita terbantu oleh transfer kredit yang dari pendidikan Dikspekspa sama Diklapa. Betul, yang lampau tadi. Sehingga
kita normal aja, Heeh. pendidikan kita mulai jam 7 pagi sampai jam 15.30. Kemudian oh ya, saya sampaikan bahwa sekarang kita juga karena kita ini magister terapan, kita banyak diskusinya. Sehingga sistem pendidikan kita agak lain, yaitu kita dari kelas besar biasanya 70% kelas besar, 30% kelas diskusi. Nah, sekarang kita balik. Yang 30% itu kelas besar, yang 70% itu kelas kecil-kecil. Jadi di situ ada 8 kelas, satu kelas itu ada 20 orang. Kita jadikan kelas kecil untuk melaksanakan namanya sistem modular. Jadi di situ siswa tidak diberi dari top down, tapi malah mereka sebelum masuk ke kelas kecil dia harus sudah baca makalah, dia baca sumber-sumber, source yang ada, modul-modul yang kita siapkan. Nah, di kelas nanti kita temukan dengan case-case. Jadi di situ sifatnya banyak diskusi. Baik. Jadi sekarang berbeda. Baik. Kalau kita lihat juga seringkali menghadirkan narasumber-narasumber bukan saja dari tokoh-tokoh maritim, dari dalam negeri, bahkan juga dari luar negeri. Betul. Maksudnya apa, Bapak? Jadi itu salah satu tadi wujud dari kemitraan tadi, dari angkatan yang laut lain. Kemarin kita ngundang dari Australia selama 3 hari, dia melaksanakan istilahnya perbandingan perbandingan ilmu. Kalau operasinya dia di sana tuh bagaimana sih operasi misalnya kemarin tentang operasi kemanusiaan, operasi bencana alam, mereka bagaimana? Jadi kita bisa share ilmu ya. Share ilmu. Kalau di Australia caranya begini, kalau di Indonesia begini. Jadi itu sangat luar biasa dan menjadi salah satu bekal nantinya para siswa ini. Begitu setelah lulus dari sana. Nah, kan di sana tadi Bapak sampaikan juga 123 siswa. Selain juga dari Indonesia dan dari mancanegara. Bagaimana dengan teknis untuk penyampaiannya? In English or in Indonesia language? Gimana? Iya Pak. Jadi kita memang kita kan ini programnya resiprokal. Artinya kita juga mengirimkan beberapa pasis kita ke negara lain dan negara lain juga mengirimkan ke kita. Sekarang kan di Dikrek 64. Sebelumnya kan 63. 63 ada mahasiswa yang dari luar yang ke kita. Tapi untuk 64 ini sementara karena perubahan kurikulum dari 10 bulan ke 4 bulan mereka belum mengirimkan. Nanti rencana yang 65 ini yang mulai Februari baru mengirimkan. Tapi dari pengalaman yang kita sudah lihat 63 kemarin, memang sekali waktu pelajaran itu memang diberikan dalam bahasa Inggris. Karena memang instrukturnya juga ada dosen dari luar yang ada di kita. Iya, jadi dan saya pikir juga nggak masalah juga kan, pasis-pasis ini sudah terbiasa. Ya, hampir 80% lah saya ngomong itu udah terbiasa lah mereka. Bahasa Inggris itu. Karena itu salah satu syaratnya adalah kemampuan berbahasa Inggris, Bapak ya. Betul, Pak. Betul. Baik. Yang sampai dengan saat ini, kira-kira bulan depan Bapak ya akan menyelesaikan atau tubdiknya. Betul. Nah, sampai dengan nanti tubdik itu mereka harus mengerjakan, tadi mendapatkan SKS berapa tadi Bapak? 57 ya. Ya, betul. Sampai akhirnya nanti mendapatkan titel MTer Ops lah. Ini mereka harus menyelesaikan, kalau ibaratnya kalau sekolah S1 kan skripsi, S2 tesis. Nah ini apa nanti? Namanya apa? Jadi namanya Taskap. Kertas karya perorangan. Itu yang harus diselesaikan. Ya bentuknya mirip skripsi sama. Kalau yang di luar kan yang S2 itu tesis sama. Jadi formatnya juga sama, kita ada sama Pak, dan itu pun juga diakui juga oleh Dikti sudah. Baik. Jadi kita tetap melaksanakan seperti mahasiswa luar juga ada tes uji verbal lah, langsung ke para pasis itu ada. Baik. Nah terkait juga dengan hal tersebut,
Mungkin bisa dijelaskan Bapak fasilitas apa yang ada di Seskual ini dalam rangka mendukung perwira-perwira siswanya untuk proses belajar mengajar, menciptakan salah satu juga nanti ke depan para pemimpin-pemimpin TNI dan TNI Angkatan Laut masa depan. Bagaimana Bapak? Terima kasih. Jadi sebelum saya masuk ke pertanyaan Bapak tadi, memang di PASIS ini selama pendidikan di Seskual dituntut 3 aspek yang mereka akan kita nilai sebagai kelulusan mereka juga, yaitu aspek kepribadian, kemudian aspek jasmani, dan aspek akademik. Nah, aspek kepribadian dan akademik, jasmani ini kan tentunya memerlukan sarana prasarana untuk mendukung. Kalau aspek kepribadian sudah jelas bahwasanya sudah ada kegiatan yang sifatnya untuk pembinaan moral di masjid, itu kan sudah include lah di Ksatria itu ada. Kemudian juga pembinaan jasmani juga lengkap kita. Apa yang nggak ada ya? Semuanya ada. Malah apalagi sampai driving golf pun juga ada. Semuanya lengkap di sana sehingga PASIS bisa berekspresi ya, mengekspresikan diri. Yang hobi bulu tangkis ada juga, tenis, renang ada juga. Semuanya available lah bisa dilaksanakan. Kemudian untuk aspek akademik juga kita punya kelas smart class, ada JOPR yang untuk olah yuda, kampanye militer, obskap kita lengkap semua ada. Sehingga saya yakin lah, karena Alin Alongin itu salah satu 10 komponen pendidikan yang sangat mendukung ya. Itu semuanya ada Pak Erjan. Dan rencana juga ke depan ini MES juga akan kita perbaiki, kita baguskan lah. Sudah ada ini juga. Baik. Kalau kita lihat kan posisi berada di Seskual itu Cipulir. Kalau kita lihat sedikitnya pasti orang-orang akan bertanya, ini tempatnya sangat asri sekali Bapak ya. Luar biasa. Adem istilahnya. Betul. Membuat para siswa baik yang ada dari Indonesia ataupun juga mancanegara pastinya betah di sana. Betul. Kalau istilahnya orang di situ, Cipulir itu di Seskual itu kan sudah trademarknya daerah situ ya. Iya. Jadi samping kanan kiri Seskual penuh, tapi di dalam Seskual sendiri adem. Karena memang hutannya paru-parunya kota Cipulir ya, daerah Cipulir ya, Seskual. Betul. Asri. Dan itu kita pertahankan sampai hari ini, alhamdulillah bisa masih jadi paru-parunya daerah Cipulir lah. Betul. Kalau pesan saya sih Pak, tetap di sana aja Pak. Iya. Siap aja. Karena memang selain juga tempatnya luar biasa enak, adem, dan kalau buat olahraga juga enak, kalau buat kegiatan, apalagi proses belajar mengajar di sana. Oke, baik Bapak. Nah, ini kalau seumpamanya berbicara juga tentang tadi Bapak sampaikan pengajarnya bukan hanya dari dalam negeri tapi dari luar negeri, kemudian juga diberikan ada bilingual, ada kemampuan untuk berbahasa Inggris dan lain sebagainya. Ini tentunya selain didukung oleh hal-hal tersebut, kalau untuk kegiatan di luar Bapak apakah memang masih dilakukan untuk mungkin sekedar ajang sana ke beberapa instansi atau mungkin juga kalau istilahnya mahasiswa itu ada KKN ya? Bagaimana Bapak? Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Memang kalau kita kemarin itu kita di 10 bulan itu kita sudah programkan namanya KKLN, kuliah kerja luar negeri. Kemudian ada KKDN, kuliah kerja dalam negeri yang sifatnya nasional. KKLN biasanya kita ada kegiatan ke luar negeri, itu kan kalau dikorelasikan dengan pendidikan, kita itu melatih untuk bagaimana sih caranya mempelajari tentang analisa intelijen, kan gitu Pak. Kan kita perlu ke daerah, perlu ke luar negeri, itu salah satu. Namun dengan perubahan waktu ini tentunya kita juga ada penyesuaian yang kita harus laksanakan. Akhirnya dengan 10 bulan ini ya dengan berat hati ada beberapa program yang kita efektifkan. Akhirnya kita kemarin melaksanakan KKDN, tetap kita laksanakan KKDN, semacam KKDN tapi bukan KKDN secara utuh, tapi
semacam kita ngomongnya KKL lah, kalah kuliah kerja lapangan. Lapangan. Kita tidak keluar negeri dulu, tapi ini di dalam negeri. Kemarin kita ke Banten. Iya. Ke Banten kita melihat VTS, jadi punyanya Kementerian Perhubungan Laut ya, VTS Vessel Traffic System yang ada di penyeberangan Selat Sunda. Jadi kita melihat bagaimana VTS itu mengatur penyeberangan Selat Sunda yang begitu ramai biar tidak terjadi tubrukan, tidak terjadi ini yang kita laksanakan kemarin. Juga di salah satu Injasmar, saya bilang industri jasa maritim yang membuat kapal KRI kita di daerah Banten itu, kita kemarin juga berkunjung ke sana biar Pak Asis bisa mengetahui bagaimana sih proses pembuatan dan juga yang tadi VTS tentang keamanan navigasi laut. Baik. Itu sih Pak. Jadi kami ya mohon doanya juga ke Pak Erjan, mungkin ke depan kita bisa melaksanakan kegiatan yang sifatnya keluar negeri lagi, karena kan memang Pak Asis kalau diajak keluar negeri itu semangat. Baik. Tapi setelah dari 10 menjadi 4 bulan itu, apakah nanti setiap tahunnya dilaksanakan 2 kali, Bapak? Betul sekali. Jadi kita setahun kita nanti ada 2 kali pendidikan. Di awal bulan break sebentar, 1,5 bulan, habis itu mulai lagi di kedua. Ya. Berarti kalau yang 4 bulan ini kan adalah program yang pertama, Bapak ya? Betul. Nanti dimulai lagi, tadi Bapak sampaikan bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni selesai, nanti kemudian Juli mulai lagi, buka lagi, langsung gitu, sampai nggak istirahat dulu. Break cuman 1,5 bulan lah untuk seleksi dan sebagainya. Nanti kita running lagi. Baik. Luar biasa. Berarti tugasnya Dirdik repot. Tapi nggak apa-apa, Pak. Ya. Dalam rangka juga nanti mencetak para calon-calon pemimpin TNI Angkatan Laut masa depan. Dan saya sampaikan juga, Siskol itu sudah eligible untuk pangkat bintang 1. Iya. Jadi itu. Makanya dibilang pendidikan tertinggi ya, salah satunya itu bisa syarat bagi bintang 1. Baik. Sebagai tempat atau lembaga tempat pendidikan pengembangan umum tertinggi di lingkungan TNI Angkatan Laut. Betul. Oke, Jajamers 107,7 FM, Bapak Dirdik, kita break sejenak. Siap. Dan Jajamers jangan kemana-mana, pastikan selalu bersama dengan kami. Dan setelah ini mungkin ada rekan-rekan Jajamers dimanapun berada tidak bisa melihat siaran kita langsung. Anda bisa melihatnya tentunya di YouTube. Tapi jangan lupa untuk like, komen, subscribe dan notifikasi.